Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Azharoh dari kelas Akuntansi B semester 3. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi. Yang mana dalam pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer 1. Kita masuk dalam pembahasannya bahwa dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam itu terdapat kontemporer 1 itu terdapat banyak tokoh yang mana dalam mencetuskan atau melatar belakangi pemikiran ekonomi yang mungkin berjalan pada saat ini. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh dari masa kontemporer 1 yang mana tokoh tersebut adalah Monzer Kahfi. Masuk dalam pembahasan tokoh Monzer Kahfi. Kahfi adalah seorang pemikir muslim yang profilik dengan karya yang mencakup isu-isu ekonomi dengan salah satu contoh karyanya yaitu The Islamic Economic Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System, yang mana pemikiran ekonomi Monzer Kahfi itu lebih mengarah pada neoklasik. Dan kontribusi Kahfi yang unik salah satunya adalah mengikut sertakan Islamic Social Finance atau zakat dan sedekah, institusi distribusi Islam dalam perhitungan agregat ekonomi pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Kahfi berpandangan bahwa ilmu ekonomi, apapun pemikiran yang melatar belakanginya, adalah suatu ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbicara pada perilaku manusia, Kahfi itu memandang bahwa ekonomi Islam itu tidak dibangun atas konsep rasional economic man, melainkan menggunakan pandangan Islamic man, atau sering juga disebut dengan Ibadur Rahman, yang mana Islamic man itu memiliki karakteristik yaitu yang pertama, segala sesuatu mutlak milik Allah SWT, manusia hanya bertugas sebagai khalifahnya. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, segala hukum dan perintahnya mesti ditaati. Yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah kepada kebajikan. Kita beralih pada contoh kasusnya agar kita bisa mengetahui Islamic man yang real dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki rumah adalah kebutuhan primer bagi setiap orang. Akan tetapi karena properti yang membuat orang itu tidak bisa memiliki rumah, kesulitan untuk membuat rumah, bahkan orang yang sudah memiliki rumah yang tidak layak tapi mereka itu tidak bisa untuk merenovasi rumah tersebut. Lihat problem umat ini, ada seorang pemuda yang melakukan perubahan dengan menyentuh hati nurani sesama manusia untuk tergerak untuk mengelurkan tangan mereka atau mengeluarkan bantuan bermodalkan smartphone tersebut, melakukan kampanye atau saluran donasi untuk membantu orang yang tidak memiliki dana untuk membuat rumah atau merenovasi rumah tersebut. Nah, dari contoh yang saya jelaskan tersebut, itu adalah contoh dari karakteristik Islamic man yang nomor 3, yaitu manusia melakukan segala sesuatu itu dengan kebajikan. Dan kita masuk dalam pembahasan mengenai konsumsi dalam pandangan Monzer Kahfi. Di sini Monzer Kahfi menyatakan bahwa konsep konsumsi itu terikat oleh 3 hal, yakni yang pertama rasionalisme, konsep falah, dan skala waktu. Rasionalisme di sini merupakan beberapa ide pokok yang mencakup konsep kesuksesan dan dibenarkan melalui berbagai aktivitas dan transaksi yang halal. Nah, yang kedua adalah skala waktu, yang mana dalam perilaku konsumen bahwa menyatakan di mana kehidupan itu tidak hanya di dunia saja. Dan yang ketiga ada konsep barang, etika konsumsi atau etika konsumen dalam konsumsi barang, yaitu di mana mereka itu disarankan untuk menjadi seseorang yang tidak membuang-buang atau membazir makanan tersebut. Nah, juga ada tambahan yaitu dalam kelembagaan. Menurut pemikiran ekonomi Islam Kahfi, dalam pembahasan struktural pasar menganut beberapa ide penting, yaitu yang pertama ada kebebasan, investasi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam. Dan demikianlah presentasi dari saya yang membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer 1 dengan tokoh Monzer Kahfi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.